Halo, assalamualaikum Soja Lover, kembali lagi di channel kami. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan banyak duit selalu, amin. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview sepatu Adidas Crazy Flag ya. Ini sepatu yang ditunggu-tunggu reviewnya oleh para pecinta sepatu volley dan basket ya. Seperti apa detail barangnya dan seperti apa kualitasnya ya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel kami. Buat kalian yang sudah subscribe dan lagi nonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Let's go! Oke, ini barangnya udah di depan. Ini adalah sepatu Adidas Crazy Flag ya. Ini yang baru banget keluar ya di minggu kemarin ya. Ini banyak banget yang nanyain, Bang, full reviewnya gitu ya. Nah, ini sekarang kita akan full secara lengkapnya ya. Ini ada keluar beberapa warna ya, ada sekitar 6 ya. Ini hitam, biru, kemudian hitam putih, kemudian abu dan lain sebagainya. Ada seri ceweknya juga ya yang 37 sampai 41 dan ada juga yang seri cowoknya 40 sampai 45. Namun sekali lagi kualitasnya ini boleh dibilang ya KW lah ya. Saya belum bisa menyebutkan ini KW premium atau KW grade ori ya. Nanti kita akan jelaskan secara kualitas. Oke, ini langsung saja kita ke bahan dulu ya. Nah, ini ya. Ini jadi untuk sepatu Adidas Crazy Flag ya. Ini di sini ada tulisannya ya. Adidas ya, Crazy Flag ya. Kemudian di sini ada tali sepatunya ya. Ini terbuat dari kanvas ya. Nah, ini untuk bahannya sendiri ini full ya. Sisi luar ini memakai serat kain sintetis, tapi dia ada 2 lapis ya. Jadi lapis pertama itu serat kain sintetis, kemudian di dalamnya itu ada lagi serat kain sintetis juga. Kemudian untuk logo, ini logonya itu logo press-pressan ya. Ini logonya press-pressan atau tempelan. Ini hati-hati, logo ini kalian tidak boleh terkena panas ya. Ini akan mengupas ya. Salah satunya adalah knalpot ya, mungkin, kemudian setrika dan hal-hal yang panas lainnya ini nggak boleh. Ini akan mengelupas ya logo ini kalau terkena dengan panas. Kemudian sisi sampingnya ya, ini sisi sampingnya dilapisi dengan kanvas tipis ya. Ini tujuannya untuk menjaga supaya kita nggak gampang sobek ya, karena gesekan dengan jari-jari kaki ya. Nah, ini sampai ke sini full ini kanvas ya. Ini kanvasnya sedikit di sini juga. Nah, ini sampai ke belakang juga ini udah serat kain sintetis semuanya ya. Nah, ini dari bagian depannya pun serat kain sintetis, hanya saja dia beda rajutan. Yang ini rajutannya nyamping ya, dan yang ini rajutannya juga nyamping berlawanan arah dengan sisi bagian depannya. Ini sisi bagian depannya ini serat kain sintetisnya itu bercampur dengan karet ya. Jadi ini sedikit lebih lentur ya. Ini lebih lentur, ini kalau ditarik begini ini kelihatan lentur ya. Nah, ini kayak gini. Jadi dia akan melakukan penyesuaian ya. Nah, seperti ini lentur ya. Jadi ini bukan hanya serat kain sintetis, tapi di sini ada karetnya juga. Kemudian sisi bagian belakang ini, belakangnya itu serat kain sintetis, tapi di dalam itu dilapisi ada sedikit busa ya. Ini nggak ada rumah kakinya ya, ini penyok ya, nggak ada rumah kakinya, dan ini ada busanya di bagian dalam. Oke, kemudian untuk sisi bagian depan nih, nah ini mirip banget dengan orinya. Ini untuk talinya itu pipih ya, dan tipis kecil banget ya. Ini nggak lupa dilapiskan kanvas supaya tidak mudah lepas. Oke, kemudian dari segi midsole ya, ini midsole-nya dia itu campuran ya. Jadi midsole-nya itu sebelah ini yang hitam, ini dia yang hitam itu busa, tapi busanya itu busa yang cukup tebal dan cukup keras menurut saya ya. Ini busanya, ini jenis busanya ini berbeda ya. Nah, ini untuk yang tengah, ini yang menarik, ini adalah busanya itu busa stereofoam ya. Jadi kalau kalian mungkin pernah melihat busa yang ada di dalam kardus kipas angin atau kulkas atau TV itu ini ya. Ini sehingga lentur banget ya, empuk banget seperti ini ya. Cuman tipis dia. Nih, ini sayangnya tipis. Coba kalau tebal itu enak banget ya.
Dan ini sampai ke sini ya, hanya sampai ke sini saja. Sisanya ini pakai busa yang ini standar ya. Ini ke belakang juga full busa, sampai ke sini juga busa, nih sampai bagian sini juga busa semuanya. Ini busanya, nah yang empuk banget ini hanya separuh saja ya. Oke, kemudian dari outsole ya, nah ini outsole-nya juga ini full ya, outsole-nya itu full dari depan sampai ke belakang itu terlapisi oleh karet ya. Ini karetnya tapi karet mateng ya. Ini karetnya rada unik, beda dengan yang Asics ya. Dan ini cukup lembut ya, seperti ini. Ini terlihat ya. Dan dia gelombang atau apa ya, bentuknya itu seperti ini ya. Jadi seperti jalan ataupun paving block lah ya, dibikin kayak paving block seperti ini. Jadi ketika ada kotoran yang menempel itu gampang dibersihkan ya, seperti ini. Dan ini di sininya unik juga, ini dibikin kayak lintasan lari ya, seperti ini. Dan ini juga dari karet ya, karetnya seperti ini. Nah yang tengahnya ini adalah busa ya. Ini tengahnya busa yang menyatu dengan ini tadi, menyatu dengan midsole ya, busa. Dan untuk bagian belakangnya ini juga masih karet, tapi dia udah berbeda motif ya. Jadi ada 3 motif ya di sini ya. Motif paving block ya bagian depan, kemudian tengahnya ini lintasan lari ya seperti ini, sama belakang ya seperti jaring-jaring. Kemudian untuk daya desit dan daya cangkramnya ya seperti ini. Oke, jadi untuk daya desit ya, sepatu ini tidak terlalu punya daya desit ya, tapi dia punya daya cengkram yang cukup baik ya. Ini menurut saya disebabkan oleh bahan dari outsole-nya itu, ini ya, bahannya itu dia dari karet, tapi karetnya itu karet yang lebih ke mentah ya, walaupun ini campuran, tapi dia itu lebih kayak karet mentah gitu loh. Jadi kalau karet mentah itu kan dia juga tidak mengeluarkan bunyi. Kemudian di sini nih, kalau yang masih baru ya, nggak tahu nanti kalau udah beberapa kali pemakaian, ini seperti karetnya itu berminyak masih gitu ya. Kalau dilihat dengan mungkin dilihat dari cahaya ya, seperti ini, ataupun dari tangan itu kelihatan banget bahwa bagian bawahnya ini ada minyaknya gitu ya. Tapi ini lembut banget ya, secara tekstur lembut. Kemudian dari daya cengkram juga udah cukup lumayan baik ya. Dan untuk menurut saya jenis karet yang seperti ini ya, jenis outsole yang seperti ini kalau dipakai di lapangan yang indoor ini bagus banget. Tapi kalau dipakai di lapangan cor yang kasar ini kemungkinan akan gampang habis, cepat habis ya, karena dia terlalu sayatannya terlalu dalam ya, sama kayak Momentum 2 itu sayatannya terlalu dalam. Ini kayak gini, ini gampang habis ya. Kalau untuk di cor-coran yang luar itu gampang habis ya, apalagi kalau cornya kasar, karena ini sayatannya terlalu dalam ya. Oke. Kemudian pada saat dipakai, sepatu ini memiliki kenyamanan yang saya nggak bisa gambarkan ya kenyamanannya itu. Menurut saya itu nyaman banget ya di dalam. Selain empuk, di dalam juga kaki kita itu tercengkram itu dengan sempurna sekali ya menurut saya. Kaki kita itu kanan kirinya itu ini tercengkram seperti ada di dalam busa ya. Jadi sepatu ini pas dipakai itu luar biasa nyaman banget ya. Mungkin ini adalah efek dari rumah kaki yang full ya. Nah ini jadi sepatunya ini memiliki rumah kaki full ya. Ini rumah kakinya, dan ini dibordir ya, di sini dijahit, dibordir supaya nggak gampang rusak. Dan dia memiliki daya lentur yang cukup baik ya. Ini daya lentur rumah kakinya itu bagus banget ya. Ya seperti ini, bagus. Jadi ini rumah kakinya itu full ya, dari belakang sampai ke depan sini itu full rumah kaki. Makanya pada saat dipakai tuh, waduh nyaman banget ya. Dan untuk insole-nya ya, ini insole-nya busanya ini sih tidak terlalu tebal ya, busa dinding itu nggak terlalu tebal, tapi ya nggak terlalu empuk juga. Nah ini yang kita review itu size-nya itu 43,5, 43 sepertiga atau lah 43 lah ya.
dan ini ada di angka 27 cm ya, kalian lihat ya. Wah, ini 43 ada di 27 cm. Oke, kita ambil insolnya. Oke, ini insolnya seperti ini. Insolnya biasa saja, tipis ya, tipis dan nggak terlalu lembek, cuman tipis ya, ini tipis. Ini kalau diganti insol yang bagus ya, insol yang apa namanya diagonal itu cakep banget, ini pasti pakai enak. Dan ini bagian dalamnya. Ini bagian dalamnya itu ada bolongnya, ini nggak tahu saya untuk apa tujuannya. Ada yang berlubang ya, dan nggak ada nomor seri ya. Ini nggak ada nomor serinya ya, dan ya seperti ini untuk insol. Kemudian untuk berat ya, ini size 43 ya. Ini 43, kalau timbangan tangan sih ya sedang lah ya. Ini akan kita timbang karena saya sudah beli timbangan baru ya. Oke, ini akan saya timbang size 43. Oke, ini udah saya timbang size 43, dia ada di 350 gram. Jadi ya sedang lah ya. 350 gram size 43 itu sedang. Nah, coba sekali lagi ya buat meyakinkan. Oke ya, ini ada di sekitar timbangan kedua di 360 ya. Jadi sekitar 350 360 ya. Ya itu sedang lah ya. Itu standar sepatu size 43 ya, nggak terlalu berat dan nggak terlalu apa namanya ringan. Tapi kalau pakai tangan ya, pakai tangan itu sepatu ini condong berat ke sisi bagian depan ya. Jadi berat ke bagian depan ini karena efek ya. Di sini nih karetnya itu banyak banget ya. Di sebelah sini nih karetnya banyak alasnya, dan sebelah belakang itu apa namanya? Ini karet ini busa, sehingga sisi bagian depannya lebih berat karena ini untuk mengimbangi midsole bagian belakang yang cukup tebal. Ya, kemudian secara kualitas ya, menurut saya sepatu ini masuklah ke dalam kategori grade ori ya, karena dari segi kualitas ya pas dipakai itu nyaman. Kemudian ini ya, jadi nah dia lentur seperti ini, jadi di dalam itu kaki kita tersesuaikan ya, jadi enak banget di dalam itu, benar-benar enak. Dan dari segi kerapihan ya, ini kita lihat, dan dari segi kerapihan ya ini. Oke, ini rapih banget ya, nggak ada lem-leman yang keluar. Nggak tahu yang lainnya ya, mungkin dari 1000 ya pasti ada 1 atau 2 yang lem-lemannya mungkin kurang begitu baik, karena ini lemnya itu warna hitam ya. Ini sepatunya warna hitam dan lemnya itu warna hitam, jadi nggak terlalu kelihatan ya, walaupun di sini ada sedikit jadi tersamarkan. Nah, kalau yang putih nggak tahu ya, saya belum lihat yang putih. Jadi menurut saya sepatu ini masuklah kategori grade ori ya, walaupun di dalam itu nggak ada logo ataupun nggak ada nomor serinya, tapi secara kualitas ya cukup mumpuni ya, jadi masuklah ke dalam kategori grade ori ya. Dan pada saat dipakai pun sepatu ini memiliki kenyamanan yang sangat baik ya. Dan lihatlah tampilannya seperti ini, tampilannya itu elegan banget juga pada saat dipakai ya. Jadi ini sepatunya ya cakep banget lah menurut saya sih. Nih ya seperti ini ya, jadi slim, kemudian dia itu kokoh ya, dari secara tampilan ya, dia itu slim, kemudian kokoh ya, nggak ada penyok-penyoknya sama sekali ya, nggak ada yang penyok. Kemudian pada saat dipakai itu gampang banget menyesuaikan, dan di dalam itu wah empuk banget ya, luar biasa. 9,9 ya nilainya untuk sepatu ini ya. Ini adalah Adidas Crazy Flag yang baru ya. Secara kualitas sudah saya detailkan ya, seperti apa adanya kondisi dari sepatu ini. Dan ini saya ngambilnya random, asal ngambil, nggak pilih-pilih, nggak dipilih dulu. Jadi ini kalau kalian dapat yang seperti ini ya rata ya, rata harusnya kualitasnya seperti ini bagus banget. Mungkin juga ada 1 dari sekian ribu yang mungkin kurang baik juga ya,
Tapi ini secara overall itu bagus banget, sepatunya nyaman, sepatunya empuk, sepatunya elegan, dan pas dipakai juga luar biasa mantap banget. Adidas Crazy Flag ya. Jika kalian berminat ya, kita punya ya, ada warna hitam, warna biru, dan warna lain sebagainya. Kita jualnya murah saja, harganya kita nggak nyampe 600.000, apalagi kalau beli offline ya, atau beli secara langsung kita bisa nego murah lah pokoknya gitu ya. Kalau via online shop ya harga menyesuaikan online shop ya. Ini Adidas Crazy Flag ini keren banget lah kalau menurut saya, wajib punya, asli wajib punya, ini mah asli. Oke, cukup sekian ya, semoga bermanfaat, semoga kalian di rumah sehat selalu, bahagia selalu, dan banyak duit selalu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Soji Lover.